Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apa sebenarnya rezeki itu? Seringkali pikiran kita langsung tertuju pada uang, harta, atau makanan yang terhidang di depan mata. Namun, tahukah kita bahwa rezeki memiliki tingkatan yang jauh lebih dalam dan lebih mulia? Imam Al-Ghazali dalam karya agungnya Kimi, Al-Sa'dah, membuka sebuah cakrawala baru tentang rezeki. Beliau menjelaskan bahwa di dalam satu hati seorang hamba terkumpul 4 jenis rezeki yang berbeda. 4 tingkatan ini ibarat sebuah tangga ruhani yang kita daki dalam perjalanan menuju Allah. Tingkatan pertama, yang paling asas, adalah rezeki jasmani. Inilah yang sering kita kejar setiap hari. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan segala keperluan fisikal yang menghidupkan badan kita. Ini penting, karena tanpa badan yang sehat, ibadah kita pun akan terganggu. Namun, berhenti di sini adalah satu kerugian besar. Tingkatan kedua adalah rezeki amal. Ketika kita diberi kekuatan untuk sholat, kemudahan untuk bersedekah, kelapangan waktu untuk membaca Al-Quran, atau semangat untuk menolong sesama, itu semua adalah rezeki. Rezeki amal ini bukan sekadar menghidupkan badan, tetapi ia menghidupkan hati kita. Hati yang tadinya keras menjadi lembut, yang tadinya lalai menjadi ingat. Pahala dari setiap ketaatan adalah rezeki yang akan kita bawa ke akhirat kelak. Naik lagi ke tingkatan ketiga, kita bertemu dengan rezeki ilmu. Ini adalah ketika Allah membuka pikiran kita untuk memahami kebenaran. Ketika kita belajar satu ayat Al-Quran dan maknanya meresap ke dalam jiwa. Ketika kita mendengar satu hadis dan ia mengubah cara kita memandang dunia. Ilmu yang bermanfaat adalah cahaya yang menerangi akal, membezakan antara hak dan batil, serta memandu kita di jalan yang lurus. Ini adalah rezeki yang menghidupkan akal kita. Dan di puncak tangga ruhani ini ada tingkatan yang paling agung, yaitu rezeki makrifat. Ini adalah rezeki yang menghidupkan ruh. Makrifat adalah kedekatan, rasa kenal, dan rasa hadir bersama Allah. Ketika hati kita merasakan kebisaranai dalam setiap ciptaan, ketika setiap detak napas kita terasa sebagai anugerah dari Nia, dan ketika kita merasakan pengawasannya dalam setiap gerak-geri, inilah puncak segala rezeki. Saat seorang hamba tidak lagi merasa sendirian, karena ruhnya sentiasa terhubung dengan Sang Pencipta. Maka, saudaraku, seorang hamba yang bijak tidak akan pernah puas hanya dengan rezeki jasmani. Dia akan terus mendaki dari rezeki amal ke rezeki ilmu, hingga akhirnya merindukan puncak tertinggi, yaitu rezeki makrifat. Dalam hiruk-pikuk kehidupan, mengejar rezeki dunia, kita seringkali terlupa sesuatu yang lebih penting. Syekh Ibn Athaillah Al-Sakandari memberikan nasihat yang sangat mendalam. Jangan engkau sibuk mengejar rezeki yang sudah dijamin untukmu, tetapi sibuklah memperbaiki adabmu kepada pemberi rezeki. Lihatlah, para sufi mengajarkan kita bahwa nilai rezeki itu bukan pada jumlahnya, tetapi pada keberkahannya. Kadang-kadang, rezeki yang sedikit terasa cukup menenangkan hati dan membuat kita lebih dekat dengan Allah. Sebaliknya, kadang-kadang rezeki yang melimpah ruah justru menjerat kita dalam kesombongan, membuat kita lalai dan menjauhkan kita darinya. Ini selaras dengan sabda Rasulullah, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sejati adalah kekayaan hati. Hati yang kaya adalah hati yang merasa cukup, yang sentiasa bersyukur, dan yang tidak pernah resah dengan urusan dunia. Hati inilah yang dipenuhi dengan ketenangan sejati. Jadi, persoalannya bukan berapa banyak yang kita dapat, tetapi bagaimana adab kita terhadap Yang Maha Memberi. Apakah kita bersyukur saat diberi? Apakah kita bersabar dan berbaik sangka saat ditahan? Apakah rezeki itu membuat kita semakin taat atau semakin jauh? Inilah ukuran sebenar kekayaan kita. Sekarang, mari kita renungkan satu lagi rahasia agung di balik rezeki. Pernahkah kita merasa kecewa ketika doa kita seolah-olah tidak dimakbulkan? Ketika apa yang kita inginkan tidak kunjung tiba? Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, seorang wali besar, menyingkapkan hikmah di baliknya. Beliau berkata,
Ketika Allah memberi, Ia sedang menampakkan rahmat-Nya. Tapi ketika Ia menahan, Ia sedang menampakkan hikmah-Nya. Maka dalam keduanya, baik dalam pemberian maupun penahanan, ada cinta darinya. Ini mengubah cara kita memandang takdir. Ketika Allah memberi, itu adalah tanda kasih sayang-Nya yang nyata. Tapi ketika Allah menahan, itu juga adalah tanda kasih sayang-Nya yang tersembunyi di balik sebuah hikmah. Mungkin Dia menahan karena Dia tahu pemberian itu akan membahayakan kita. Mungkin Dia menahan karena Dia ingin memberikan sesuatu yang lebih baik di waktu yang lebih tepat. Atau mungkin, seperti kata Imam Al-Ghazali, kadang Allah menahan rezekimu agar engkau tahu siapa sebenarnya yang memberimu. Ketika kita berada dalam keadaan terdesak dan tidak ada lagi tempat bergantung, saat itulah kita akan sadar bahwa satu-satunya pemberi rezeki adalah Allah. Bukan bos kita, bukan pelanggan kita, bukan usaha kita. Semua itu hanyalah perantara. Penahanan rezeki seringkali menjadi jalan bagi kita untuk kembali mengenalnya secara hakiki. Jadi, jangan pernah menilai kasih sayang Allah dari banyak atau sedikitnya harta yang kita miliki. Ukuran sebenar sintenia adalah hadir atau tidaknya Allah di dalam hati kita. Adakah hati kita sentiasa mengingatinya, baik dalam suka maupun duka? Itulah barometer yang sesungguhnya. Sebagai penutup renungan kita hari ini, mari kita lihat betapa indahnya cara Allah mengagihkan rezekinya. Semua yang berlaku adalah rezeki, hanya bentuknya yang berbeza-beza. Ada orang yang Allah beri harta yang banyak, tapi dia lupa untuk bersyukur. Ada pula orang yang diberi sedikit, tapi hatinya dipenuhi cahaya syukur dan qanaah. Ada orang yang doanya sengaja ditangguhkan, agar dia tidak pernah berhenti merintih dan berdoa kepadanya. Dan ada orang yang doanya segera dimakbulkan, agar dia segera bersujud tanda syukur. Semuanya adalah rezeki. Kekayaan adalah rezeki. Kemiskinan juga boleh menjadi rezeki jika ia membawa kita lebih dekat kepadanya. Kesehatan adalah rezeki, tetapi sakit juga boleh menjadi rezeki penghapus dosa. Ada rezeki yang datang melalui tangan manusia sebagai tanda kasih sayang sesama makhluk, dan ada rezeki yang datang melalui ujian dan kehilangan sebagai cara Allah untuk mengangkat derajat kita dan membersihkan jiwa kita. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatku kepadamu. Dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku amat pedih." Kunci kepada segala jenis rezeki adalah syukur. Bukan sekadar syukur di lidah, tetapi syukur di hati yang dizahirkan melalui perbuatan. Mari kita akhiri dengan soma-soma menadah tangan, memohon kepadanya, "Ya Allah, ya Razak, wahai Tuhan yang maha memberi rezeki, jadikan kami hamba-Mu yang mampu mengenali rezeki dalam segala bentuknya. Anugerahkan kami rezeki jasmani yang menegakkan badan kami untuk beribadah kepadamu. Terangi kami dengan rezeki ilmu yang menerangi pikiran kami. Sucikan hati kami dengan rezeki amal yang memurnikan jiwa kami. Dan pertemukanlah kami denganmu melalui rezeki makrifat yang agung. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami hamba yang hanya sibuk mengejar dunia, sehingga hati kami menjadi jauh dari rasa cukup. Berilah kami rezeki yang membuat kami semakin mengenalmu, bukan rezeki yang membuat kami lalai darimu. Jika Engkau memberi, bimbinglah kami untuk bersyukur. Jika Engkau menahan, kuatkanlah hati kami untuk reda, karena kami yakin di balik setiap takdir-Mu ada Engkau yang maha indah dalam setiap pemberian-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih karena telah menonton. Jika Anda mendapat manfaat daripada video ini, dukunglah saluran ini dengan menekan butang suka, kongsikan kepada rakan-rakan dan langgan. Tinggalkan komen yang membina agar kami dapat menambah baik kandungan pada masa akan datang. Niatkan semua ini sebagai ibadah. Semoga Allah meredai usaha kita dan menjadikannya amal jariah yang diterima untuk kita semua. Amin. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.